nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Shalom adik-adik semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah virtual pelayanan anak GPIB Karisma. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah yang indah ini, kakak senang sekali boleh kembali menyapa adik-adik. Walaupun kita masih tetap menjaga jarak dan kita beribadah dari rumah masing-masing. Kakak harapkan ibadah kita tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari dipersiapkan Alkitab, terutama persembahan dan hati kita ya adik-adik. Tentunya kita semua yang mengikuti ibadah ini harus sudah siap untuk beribadah. Sudah siap ya adik-adik? Kalau sudah siap berarti kita sudah bisa memulai ibadah. Oke. Nah adik-adik, kita sekarang mau bersama-sama bersaat teduh. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, mari lipat tangannya, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah siap semua ya. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Nah adik-adik, ingat ya, Tuhan mengasihi kita. Jadi kita bersama-sama bergembira. Mari kita bergembira,
mari bergembiralah. Sekali lagi, mari bergembiralah. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terpuji namamu yang kudus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baik Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang selalu baru di setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Berkati adik-adik yang di rumah, agar kiranya adik-adik boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan baik. Gitu juga dengan kakak Layan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sertai kami semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Nah adik-adik, kita baru saja selesai berdoa. Kakak mau mengajak adik-adik kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 23, Anak-anak puji nama Allah. Nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Kita nyanyikan bait 2 ya adik-adik. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak ulangin ya. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak akan membacakan keseluruhannya buat adik-adik semua. Adik-adik mengikuti di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Siap ya? Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 6. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka,
dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar dengan memujikan pujian dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Kita nyanyikan satu bait saja ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Hai adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perjalanan ibadah sampai saat ini. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami, menguasai kami dengan penuh kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan bukan saja untuk mengerti, tapi kami dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersuaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat-sehat selalu ya. Masih di rumah aja kan? Kalaupun keluar, jangan lupa tetap memakai masker dan jaga jarak, juga rajin cuci tangan. Oke, hari ini Kak Melani mau bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sudah merayakan hari Paskah dan hari kematian Tuhan Yesus. Jadi hari ini tanggal 23 Mei tepat 50 hari. 50 hari itu setelah hari kematian Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini disebut hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik rajin sekolah minggu, cerita ini pasti sudah berulang kali ceritanya, yaitu tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ceritanya ini nih gambarnya. Masih ingat dong? Ya, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menjadi merasa takut. Ya, mereka takut karena mereka merasa kehilangan seorang pemimpin, seorang guru. Tapi mereka juga ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus janji kepada mereka untuk memberikan seorang penolong kepada mereka. Nah, hari ini mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka masih ketakutan. Tapi hari ini pun mereka juga diberkati. Karena hari ini murid-murid di kepala mereka turun seperti lidah-lidah api. Dan itu adalah Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu turun, yang tadinya murid-murid ketakutan, yang tadinya murid-murid tidak berani keluar sama sekali, akhirnya mereka memiliki keberanian karena mereka memiliki Roh Kudus. Yang tadinya mereka mulai takut untuk memberitakan Injil, akhirnya mereka berani keluar untuk memberitakan Injil. Nah, seperti di ayat yang tadi kita baca, kalau misalnya mereka memberitakan Injil dengan berbagai bahasa, yang tadinya hanya satu bahasa aja, tapi ketika orang mendengar, mereka bisa loh menggunakan bahasa kita. Nah, itulah kuasa dari Roh Kudus, membuat kita bisa melakukan semua yang tidak kita bisa. Ya, adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita juga harus berani memberitakan Injil, harus berani memberitakan kebaikan, harus berani memberitakan kebenaran. Kita semua pasti bisa, karena Tuhan Yesus kan bilang sendiri, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Tapi jangan seperti tadi, Roh Kudusnya tidak dalam bentuk api. Itu pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita. Kalau adik-adik gak percaya, coba. Kalau misalnya nih adik-adik lagi ujian deh, mau ujian terus adik-adik mau nyontek, pasti ada yang bilang, Adi, kamu mau nyontek ya? Yang satu bilang, ya udah nyontek aja, ntar juga dapat nilai bagus. Yang satu ada yang bilang, jangan, itu perbuatan dosa, itu perbuatan tidak baik.
Nah, itu adalah contoh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kita harus peka terhadap dengar-dengaran terhadap Roh Kudus. Gimana aku tahu Kak kalau itu baik atau enggak? Roh Kudus pasti memberikan kita yang terbaik, memberitahu kita sesuatu yang baik dan menolak kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Maka dari itu, supaya kita terus bertumbuh dan supaya ada Roh Kudus di dalam diri kita harus membuat Roh Kudus ada di dalam diri kita. Gimana caranya Kak? Kita harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab dengan dengaran mama, ya kan? Karena dari mereka kita tahu, oh ini yang baik, oh ini yang benar. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus melakukan atau berani melakukan perbuatan yang benar karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Seperti murid-murid tadi, mereka berani untuk memberitakan Injil, mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Maka dari itu sampai sekarang firman Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Coba waktu itu murid-murid nggak bilang, oh Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, pasti sampai sekarang kita nggak tahu kan itu firmannya apa. Tapi karena murid-murid tahu dan murid-murid mau melakukannya dan murid-murid berani memberitakan Injil, sampai sekarang kita bisa tahu, oh Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus sudah mati tapi dia sudah bangkit kembali dan menebus dosa kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus bisa melakukannya. Siap melakukan kebenaran? Siap melakukannya? Pasti siap, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini yang Kau berikan kepada kami. Kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus ke dalam kami, di dalam hati kami, Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menetap di dalam hati kami, sehingga kami berani untuk melakukan yang benar, berani untuk berbuat baik. Terlebih Tuhan, kami tahu mana yang harus kami lakukan, mana itu yang jahat, mana itu yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati firman-Mu hari ini, supaya kami anak-anak-Mu bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kami ini punya aktivitas untuk kelas TK dan pra-TK mewarnai gambar seperti yang di samping. Nanti Kak Yumi kirimkan juga ya. Nah buat anak kecil dan anak tanggung, tadi kan kita udah baca tuh di Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8. Ya kan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan, kita mau menyebarkan firman Tuhan nih. Nah, adik-adik buka Matius 22 ayat 37 dan 39. Di situ ada hukum kasih, ya kan? Hukum kasih yang kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sama yang 39-nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kak Melani punya tugas untuk anak kecil dan anak tanggung. Coba diartikan ke dalam bahasa kalian masing-masing. Misalnya kalian orang Batak, coba diterjemahin bahasa Bataknya apa ya? Minta bantuan mama, papa, atau opung nih. Kalau misalnya yang Jawa, coba bahasa Jawanya apa? Atau orang Nias dan Papua, coba bahasa Nias dan Papuanya apa? Nanti dikirimkan videonya juga ke Kak Yumi, paling lambat hari Kamis ya. Nah, jangan malu bertanya nih sama mama, papa, atau om dan tante, atau mungkin oma dan opa. Nih, contohnya seperti ini ya. Sira tresna marang Pangeran Allahira
kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Nah, adik-adik sudah ngerti? Ya, oke, ditunggu aktivitasnya ya. Terima kasih semua. Selamat memberitakan Injil. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 113. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Kita nyanyikan bait 2 ya adik-adik. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari dipersiapkan persembahannya ya adik-adik. Jangan lupa dititipkan kepada orang tua masing-masing. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan kembali adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, berkati tangan yang mengelola persembahan ini, biar kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan
adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Nah adik-adik, kita nyanyikan ini sebagai komitmen kita ya adik-adik. Kita mau bersinar, ya, menolong orang lain juga. Dan tentunya kita mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait 2 ya adik-adik. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berikanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu melakukan keinginan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa buat gereja kami GPIB Karisma dan juga semua gereja yang ada di muka bumi ini. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang ada, biarlah kami semua dapat beribadah dengan penuh sukacita dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Tuhan, tolong berkati para pemimpin yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Pimpin mereka dengan Roh Kudus, agar mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami masing-masing. Berkati mereka, beri kesehatan, dan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, agar kami bersukacita dalam mengikut Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan adik layan dan kakak layan yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Sembuhkan mereka dan berkati obat-obatan yang mereka pergunakan agar mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Juga kakak layan dan adik-adik layan yang berulang tahun dalam minggu ini, berkati dan berikan mereka umur yang panjang. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk pandemi
COVID-19. Tuhan, kami mohon hapuskanlah virus ini di muka bumi, agar kami boleh beraktivitas dengan baik dan kembali sekolah dan bermain bersama teman-teman kami dengan penuh sukacita. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syafaat kami, naikkan dalam nama-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa